Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rianto dan kali ini saya akan mengerjakan tugas besar satu, yaitu rekayasa perangkat lunak atau kita sebut dengan RPL ya. Oke, langsung saja menuju laptop. Dan ini dia tugasnya. Saya dari kelompok 8 yaitu kita mengenai toko baju ya, toko baju offline. Di sini dikepalai atau ketua saya Nugroho Adi Saputra, kedua Rival Aprian, Suhartanto, Rayhan Hidayat, dan terakhir adalah saya sebagai Dede Rianto. Oke. Di sini job desk saya sebagai customer ya, menjelaskan sebagai customer. Sebelum kita menjelaskan sebagai customer, kita harus terlebih dahulu mengetahui ya. Di sini saya sebagai menjelaskan tentang IRD ya. IRD itu sebelum kita masuk ke materi IRD itu, di sini saya menggunakan tools yang dimana menggunakan Adromax ya. Adromax merupakan aplikasi terbuat untuk sebagai alat bantu perancangan seperti database ya, jaringan minimap, minmap dan lain sebagainya. Software ini tidak terlalu besar ya, paling hanya cuma 200 ya, 200 MB, dan dia juga memiliki penyajian yang sangat lengkap ya, dari semua pembuatan ya, kalau mau membuat flowchart ya. Oke, langsung ke 2. Nah, ini kita ada di pengertian IRD. IRD atau Entity Relation Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek yang mempunyai hubungan antara relasi IRD, digunakan menyusun struktur data dan hubungan antar data. Menggambarkan digunakan notasi simbol, bagian, dan sebagainya ya. Nah, di sini adalah simbol-simbolnya. Simbol kotak di sini adalah entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Kemudian di sini ada ketupat, relasi atau dibilang relasi ya, hubungan yang terjadi antara salah satu lebih dari satu entitas. Jenis hubungan antara lain one to one, one to many, dan many to many. Nah, kemudian di sini lingkaran atau bisa dibilang lonjong ya, sebagai atribut ya, atribut. Kayak misalkan saya, seseorang ya kan, action memiliki atribut, yaitu atributnya nama, bisa juga ID, name, alamat, itu juga termasuk atribut. Oke, di sini juga ada garis ya, hubungan antara entitas ya. Jadi kayak misalkan dari kotak terhubung gitu, menghubungkan ke belah ketupat itu ya, itu juga termasuk terhubung ya. Oke, langsung saja ke bagian keempat. Nah, di sini adalah simbol Entity Relation Diagram IRD contoh 1 ya. Dari A terhubung ke di sini relasi ya, relasi ke entitas B ya. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas A hanya berhubung terhadap satu record pada entitas B, yang dimana one to one. Kemudian contoh kedua ini adalah gambar di atas menunjukkan bahwa satu record pada entitas A berhubungan dengan terhadap lebih dari satu record pada entitas B. Kemudian yang ketiga, gambar di atas menunjukkan bahwa lebih dari satu record pada entitas A berhubungan terhadap lebih dari satu record pada entitas B. Nah, studi kasus di sini adalah saya bilang saya sebagai klien ya. Nah, di sini saya akan mendaftar terlebih dahulu sebagai klien, kemudian saya membeli suatu barang, maka di sana saya diarahkan untuk membeli dan memilih barang. Kemudian di barang di entitas barang memiliki suatu atribut yang dimana ada ukuran ya, atributnya itu ada ukuran, model, kode barang, nama barang, dan harga barang. Setelah itu saya bertransaksi ke penjual, dan yang dimana memiliki atribut, yaitu penjualnya itu kayak karyawan itu memiliki atribut transaksi
kode barang, kode transaksi, lalu diteruskan oleh penjual karyawan yang memiliki atribut nama, ID karyawan, kelamin atau dan alamat ya. Nah, di sini IRD-nya ya. Di sini adalah IRD. Kalian bisa lihat pembeli atau customer memiliki atribut yaitu nama, pelanggan, kelamin dan alamat ya. Kemudian menuju ke arah membeli di sini ya, membeli barang. Nah, barang di sini memiliki atribut model kode barang, nama barang, ukuran dan harga barang ya. Ketika sudah melakukan itu, sudah memilih barang, kemudian membeli, melakukan transaksi yang dimana ada nama, tanggal transaksi, ID transaksi dan kode barang. Ketika sudah melakukan kedua ini, lalu kita ke penjual. Nah, ke penjual yaitu penjual itu ada karyawan di sini memiliki atribut ya kan, nama karyawan, ID karyawan, kelamin dan alamat. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.